juga disebutkan maluka magaddamta, harta kita yang sesungguhnya itu apa yang kita sodorkan, apa yang kita infakkan, itu harta kita yang sesungguhnya. Apa yang kita sodorkan, apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan, itulah harta kita yang sesungguhnya. Adapun yang saat ini di tangan kita, nah itu bisa jatah maling, bisa juga, ya kan? Habisnya nih, atau habis bawa obat bisa juga, atau ya paling kada jatah harta warisan kita bang, ada tahu lagi. Intinya harta kita yang sesungguhnya itu apa yang kita korbankan, kita infakkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani radhiyallahu anhu wa ardhah fi kitabihi Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhibi targhib wa tarhib ila anggala. Berkata al-imam al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki di dalam kitabnya Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhibi targhib wa tarhib, sampai daripada perkataannya at-targhibu fi ada'i zakah. Ini anjuran di dalam menunaikan zakat. Wa tarhibu minal bukhul biha, dan ini juga ancaman bagi orang yang pelit, yang tidak mau menunaikan zakat. Qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah
warka'u ma'ar raki'in. Hendaklah kalian dirikan salat, tunaikan zakat, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Salatlah kalian bersama orang-orang yang salat. Nah, di sini Al Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, beliau menganjurkan kepada kita agar kita itu ada zakah, menunaikan zakat. Zakat ini adalah kotoran harta, karena ada hitungannya, ya kah? Ada hitungannya. Kada setiap zakatnya ada dua, ada zakat mal, ada zakat badan lah. Ada zakat harta, ada zakat badan. Kalau zakat badan itu zakat fitrah. Kalau zakat mal itu macam-macam dah, ya kah? Apa ngarannya? Ada zakat dagang lah, ada zakat bakabun lah, bakabun. Ada zakat peternakan, ada zakat tambang. Nah, macam-macam tuh zakat. Nah, intinya ada hitungannya. Itu dibahas di dalam kitab fikih. Ada nisab. Nisab itu hitungan lah. Ada hitungannya. Ada nisab, ada hitungannya. Nah, ini ada yang pakai haul, ada yang kada. Ada yang putaran setahun, ada yang kada. Nah, kayak bahuma atau ada mesti putaran setahun. Setiap panen, ya Allah. Nah, wajib zakat. Kalaunya peternakan, ya kalau peternakan atau zakat dagang, nah itu ada putaran setahunnya. Nah, ada hitungannya, ada putaran setahun. Jadi setahun sekali bejakatnya lah. Nah, tapi kalau nya bahuma ibaratnya. Nah, itu per panen, ya Allah, setiap kali panen maka wajib mengeluarkan zakat. Nah, di sini dianjurkan kita untuk berzakat. Zakat itu terbagi dua, ada zakat harta, ada juga zakat mal, zakat badan. Ada zakat harta, ada juga zakat badan. Wa tarhibu minal bukhul biha, dan ancaman bagi orang yang menahan zakat, orang yang bakhil. Orang yang bakhil. Orang yang menahan zakat, dah boleh lah. Al-bakhil aduullah, ujar Nabi Muhammad. Orang yang bakhil itu musuhnya Allah. Al-bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, garibu minan nar. Orang yang bakhil itu dibenci oleh Allah, dibenci oleh manusia, jauh daripada surga, dekat dengan neraka. Orang bakhil, orang yang pelit. Ba'idu minallah, jauh dari Allah. Ba'idu minan nas, jauh dari manusia. Ba'idu minal jannah, jauh dari surga. Qaribu minan nar, dan dekat daripada neraka. Al-karim, orang yang dermawan. Qaribu minallah, dekat dengan Allah. Qaribu minan nas, dekat dengan manusia. Qaribu minal jannah, dekat dengan surga. Ba'idu minan nar, jauh daripada neraka. Nah, wa tarhibu minal bukhul biha, ancaman bagi orang yang menahan zakat, orang yang bakhil. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaklah kalian laksanakan salat, dirikan salat. Wa atuz zakah, dan hendaklah kalian bayar zakat. Perintah zakat ini selalu berbarengan dengan perintah sholat. Zakat dan sholat ini berbarengan perintahnya, seolah-olah seperti dua jari kada terpisahkan, ya. Aqimus shalah wa atuz zakah. Lawan zakat ini benteng lah, benteng perisai harta kita. Itu disebutkan hassinu amwalakum bizakah, hendaklah kalian bentengi, hendaklah kalian zakati harta kalian
dengan membayar zakat. Dawu mardhakum bis sadaqah. Hendaklah kalian obati orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Jadi munnya hendak membentengi harta dengan zakat. Kalaunya hendak menyembuhkan penyakit yang ada di dalam diri kita, perbanyak bersedekah. Nah, sedekah itu dapat menyembuhkan penyakit lah. Itu disebutkan juga malun fi barrin au bahrin illa min adami zakah. Tidaklah harta itu lenyap, tidaklah harta itu hilang, maupun harta yang ada di lautan ataupun di daratan, illa min adami zakah. Itu lenyapnya gara-gara apa? Gara-gara tidak membayar zakat. Kenapa jadi lenyap? Karena ada bentengnya. Jadi harta itu kan bakal hilang kalau kada kita tunaikan zakat, itu bakal hilang. Entah itu hilang diambil orang atau ya diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai terkuras hartanya itu. Kenapa? Gara-gara kada bayar zakat. Zakat itu kan hak orang lah. Harta kotor je orang-orang bahari. Ya kah? Malun fi barrin au bahrin illa min adami zakah. Tidaklah lenyap harta di lautan ataupun di daratan terkecuali dengan sebab dia adami zakah, kada membayar zakat. Makanya Nabi Muhammad mengatakan hassinu amwalakum bizakah. Hendaklah kalian bentengi harta kalian dengan membayar zakat. Dawu mardhakum bisadaqah. Hendaklah kalian obati orang-orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Jadi mun hendak sembuh lah bersedekah. Amunnya hendak dibentengi harta dengan bayar zakat. Aqimus shalah, laksanakan salat, wa atuz zakah, dan bayar zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan hendaklah kalian ruku', salat maksudnya. Salat bersama orang-orang yang salat. Nah, ini anjuran juga, ya kah? Kita dianjurkan salat berjamaah. Salatlah kalian bersama orang-orang yang salat. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, mereka tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Tidak ada hadis ataupun perkataan ulama yang mengatakan Nabi Muhammad pernah meninggalkan sholat berjamaah sekalipun sekali. Bahkanlah tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit sakaratul maut, tatkala sakaratul maut, bukan hanya sakit biasa, tatkala sakaratul maut, Nabi Muhammad itu kan wafat hari Sanayan lah. Hari Sanayan, waktunya waktu duha, bulannya Rabiul Awal. Nah, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subuh Sanayan itu masih salat berjamaah, ditandu oleh dua sahabatnya. Nah, artinya apa? Artinya Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan yang namanya salat berjamaah. Bahkan Nabi Muhammad pernah mengatakan perbedaan antara orang beriman dengan orang yang munafik itu di salat jamaah. Kalaunya orang itu beriman, maka dia akan ringan untuk melaksanakan salat berjamaah. Nah, warka'u ma'ar raki'in. Hendaklah kalian ruku' bersama orang-orang yang ruku'. Nah, 3 lah ayat ini. Laksanakan salat, bayari zakat, salat berjamaah, 3. Kemudian waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin.
hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika min dinul qayyimah. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, terkecuali untuk menyembah Allah dalam keadaan ikhlas. Kita beribadah ini untuk menyembah Allah, ya kah? Dalam keadaan ikhlas. Beramal itu dalam keadaan ikhlas. Amal ibadah itu yang mahal tuh bukan banyaknya kada, tapi ikhlasnya. Biar banyak beramal, biar banyak beribadah tapi kada ikhlas, kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mahal di dalam ibadah kita tuh ikhlas. Ikhlasnya itu yang mahal. Sesuatu yang mahal yang naik dari bumi ke langit, ikhlas. Yang mahal, yang paling hebat, yang naik dari bumi ke langit itu ikhlas. Adapun yang paling mahal dari langit turun ke bumi adalah taufik. Diberikan geretek hati untuk bisa beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling mahal. Nah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Hunafa'a, menyalahi daripada segala agama-agama yang lain. Sembahyangnya itu menurut agamanya Allah, lain agama yang lain enggak ada. Hunafa'a ma'ilina an jami'il adyan, menyalahi daripada agama yang lain. Wa yuqimus sholata, melaksanakan salat. Nah, jadi kita diperintahkan untuk beribadah dalam keadaan ikhlas, kemudian yuqimus sholah, salat. Wa yu'tuz zakah, zakat. Nah, tapi imbai pulang, tatai pulang. Perintah salat dan perintah zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan demikian itu adalah agama yang lurus, al-mustaqimah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, walladzi yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Nah, orang yang menyimpan, menumpuk emas dan perak, sama duit juga ya kalau orang yang menyimpan, menumpuk emas dan perak, wala yunfiqunaha fisabilillah, tapi dia tidak menginfakkannya di jalan Allah, fabasyirhum bi'adzabin alim, maka kasih kabar kepada mereka dengan siksaan yang sangat pedih. Nah, jadi hati-hatilah. Nah, kita yang mempunyai kelebihan nih lah, hati-hati jangan sampai lupa dengan hak fakir miskin, lupa dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mempunyai kelebihan lah, mempunyai kelebihan. Kalau nyak ada dari itu kada kawai. Nah, jangan kita itu menumpuk, jangan kita itu menyimpan tapi hak-hak orang kada ditunaikan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Celaka bagi orang-orang yang menumpuk harta hatta zurtumul maqabir. Mereka akan sadar bahwasanya mereka bakal celaka kapan? Zurtumul maqabir, tatkala mereka sudah berada di dalam kubur. Karena juga disebutkan maluka magaddamta, harta kita yang sesungguhnya itu apa yang kita sodorkan, apa yang kita infakkan, itu harta kita yang sesungguhnya. Apa yang kita sodorkan, apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan, itulah harta kita yang sesungguhnya. Adapun yang saat ini di tangan kita, nah, itu bisa jatah maling bisa juga, ya kan? Habisnya nih, atau habis bawa obat bisa juga, atau ya paling kada jatah harta warisan.
Kita bang ada tahu lagi. Intinya harta kita yang sesungguhnya itu apa yang kita korbankan, kita infakkan. Jadi yang ratus juta, miliaran, triliunan itu bukan harta kita. Harta kita yang sesungguhnya apa? Maluka magaddamta. Harta kita yang sesungguhnya adalah apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan. Itulah harta yang sesungguhnya. Adapun yang di tangan kita masih, yang di rekening kita, di rumah kita yang kita simpan, itu adalah bukan harta kita yang sesungguhnya. Ya, nah, harta kita yang sesungguhnya yang bakal kita nikmati selama-lamanya adalah magaddamta, apa yang kita sedekahkan. Layan kusul mal bis sadaqah. Tidak bakal harta itu berkurang tatkala disedekahkan. Bal yazdad, akan tetapi semakin bertambah dan semakin bertambah. Itu disebutkanlah oleh malakal maut, malaikat Azrail, ya Allah. Malakal maut Azrail ngarannya lah. Malakal maut mengkhabarkan Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, itu kena ada syabun, ada kena seorang pemuda, itu dia akan mati, bakal aku cabut nyawanya setelah 5 hari. Seminggu lagi mati itu orang tuh. Ujar malaikat maut nih lah, ujar malaikat Azrail menghabarkan lawan Nabi Sulaiman. Itu ada seorang pemuda, alamatnya di sini, ngaran kuitannya si anu, inya 5 hari lagi mati, aku cabut nyawanya. Kemudian setelah 5 hari Nabi Sulaiman ini maintai-intai, melihat-lihat, nih orang ini pacangan mati nih, pas hari haknya nih lah, nih orang ini pacangan mati nih. Ujar Nabi Sulaiman, yulahidah khamsata ayyam. Nabi Ibrahim beliau maintai-intai melihati 5 hari, karena mati-mati aja lagi. Kemudian 5 minggu, karena mati-mati aja lagi, sampai 5 bulan. Walam yamut dalika syab, belum mati aja lagi nih, yang disebutkan oleh malaikat Azrail, malakal maut. Ujar Nabi Sulaiman, bane mengaramputi aku. Tapi pulang jar Nabi Sulaiman kada mungkin malaikat pengaramput. Kan sifat malaikat tuh kan kada mau bakar rambut. Ya kan, khianah tuh kada mau. Kada maunya bakar rambut kada mungkin. Berkhianat tuh kada mungkin. Kenapa? Jadi apa namanya? Ini orang masih hidup lagi pulang nih. Lalu bapander pulang, pasa'ala malakal maut. Kemudian pulang Nabi Sulaiman ini bertanya kepada malaikat maut, malaikat Azrail, wahai malaikat Azrail, engkau mengatakan bahwasanya nih orang ini bakalan mati setelah 5 hari. Ini 5 hari ku tunggui, 5 minggu ku tunggui, sampai 5 bulan ku tunggui, kada mati-mati aja lagi. Walam yamut dalika syab, belum mati aja lagi. Kemudian malakal maut mengatakan, innahu lagiya sa'ilan fadafa ilahi syai'an fada'a lahu sa'il bitulil umur fa'amarani Allah ta'ala bita'akhiri gabdi ruhi bibarakati sadaqatihi. Ujar malakal maut lah, malaikat Azrail, ya bujur wahai Nabi Sulaiman, itu ketika hari kelima, hari haknya nih, ketika ia hendak meninggal, sekalinya ada pengemis datang lawan inya, meminta lawan inya, minta sedekah ulun 2 bulan tak ada makan, kalau lu banabang lah. Ya adalah orang yang minta sedekah datang lawan seseorang pemuda tadi. Nah kemudian pada fa'ad ilahi syai'an, di julungnya sedikit nih, ya, semampunya ada duit di kantong. Lalu dijulungnya si pengemis tadi, fada'alahu sa'il, limbah dijulungi pengemis ni mah himongnya minta ampun, nya orang butuh bang lah, orang perlu.
Desa bujur-bujur pangamis orang nih, desa kada mampu, desa kada baduit lalu, desa kada makan lalu, dibari sedikit omah himongnya. Himong bana tuh Bang? Saking himong-himongnya, lalu ini sa'il, ini pengamis mengangkat kedua tangannya meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bituli umrihi, dengan panjang umurnya. Mudahan panjang umur, mudahan panjang umur. Padahal hari itu pacangan mati. Padahal pacangan mati dah, malaikat maut sudah berancang-ancang dah. Ibarat nangkayana tuh alat sudah siap dah, tinggal menembak aja lagi. Sekalinya apa? Pas bertamu di hari itu lawan pengamis, diberinya duit, lalu pengamis saking himongnya nih lah diberi duit nih, menengadahkan tangannya, mendoakan dan meminta kepada Allah, ya Allah panjangkan umurnya, kada jadi mati hari itu. Iya jar apa namanya, ujar malakal maut, ujar malaikat Azrail lah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku bita'khiri gabdi ruhi, memperlambat pencabutan nyawanya. Ujar Allah taala nih, kada jadi hari ini meninggal, saya tuh cancel apa namanya, kain aja. Ya kah? Berkat apa ya? Berkat sedekah. Itu diriwayatkan lah si pemuda ini bersedekah itu sebanyak 5 dirham. 5 dirham. Ya kan? Kalau kita di sini kan rupiah lah. Kalau di negara lain, kan di negara Arab tuh dulu pakai dirham. Sebelum pakai rial tuh kan pakai dirham. Ya kan? Ini menjulung 5 dirham kepada pengemis. Maka dalam riwayat setiap dirhamnya itu Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya setahun. 5 dirham 5 tahun. Setelah 5 tahun dari kejadian itu barulah ini si pemuda ini meninggal dunia. Jakanya lah sebelum sampai 5 tahun bersedekah paling panjang paling umurnya. Nah, jadi pian misalnya ada keluarga garing atau misalnya pian garing banyak ibadah sedekah aja. Mendengarkan mengambil kisah dari ini ya kalau innal bala la yatakhatta bis sadaqah, bala itu tidak bakal melangkahi orang yang suka bersedekah. Ada mau bala itu datang kepada orang yang bersedekah itu ada mau. Janganlah bilangnya dapat bala hanya bersedekah, jangan. Bersedekah itu jangan menunggu bala. Karena aja bilangnya dapat bala hanya bersedekah. Bilangnya aku garing hanya bersedekah banyak-banyak. Jangan madang garing bersedekah itu. Ya kah? Karena bocor apa ngarannya rahasianya. Jangan menghadang garing. Yang bersedekah itulah ujar di dalam sebuah kitab lah, orang yang bersedekah itu harta atau uang atau barang yang kita sedekahkan itu tatkala kita serahkan kepada fakir miskin atau ke dalam celengan pian buat misalnya, itu harta itu mengucap 3 ucapan. Yang pertama, dahulunya aku sedikit, sekarang menjadi banyak. Ya sedekah 100 rupiah kada ada harganya. Kalau di dunia 100 rupiah mayu segan apa? Segan parkir aja kada mayu. 100 rupiah ya kan? Tapi bilanya kita sodorkan, kita sedekahkan, kita tabung untuk akhirat kita, itu 100 rupiah itu sangatlah berharga. Sedekah yang kita sedekahkan, aku ini sedikit aja, 1.000, 2.000 sedikit, ini kada ada harganya. Tapi tatkala engkau sedekahkan, nilaiku bukan 2.000 lagi, nilaiku bukan 100 rupiah lagi, tapi banyak. Qad kuntu qalilan fasirtu kathiran. Dulunya aku sedikit, tatkala engkau sedekahkan menjadi banyak. Satu. Yang kedua, tatkala kita bersedekah, harta yang kita sedekahkan tersebut mengata qad kuntu faniyah fasirtu baqiyah. Dulunya aku akan habis. Harta ini kan bakal habis. Ya kan? Bakal habis. Ya teh, bisa habisnya dimakan, bisa habisnya dicuntan orang, bisa habis ya ngarannya harta itulah.
amunnya kada kita yang meninggalkan, amunnya kada harta yang meninggalkan kita, kita yang meninggalkan harta, nyantar dua aja. Harta itu dunia ini kalau kita yang ditinggalkan dunia atau kita yang meninggal dunia, ya kan? Nah, begitu juga harta yang kita miliki. Kalaunya kada harta yang meninggalkan kita, kita yang meninggalkan-nya. Nah, makanya tatkala kita sedekahkan, itu harta mengatakan qad kuntu faniyah fasirtu baqiyah. Dulunya aku akan habis, akan hilang, akan sirna. Namun tatkala engkau sedekahkan, fasirtu baqiyah, maka aku akan tetap kekal abadi dan bakal bertemu dengan engkau nantinya di hari kiamat. Yang ketiga, qad kunta tahfaduni fasirtu ahfaduk. Dulunya ujar harta yang kita infakkan nih, engkau yang menjaga aku, kemana-mana dibawa, dilindungi, disipakan aku, dimasukkan ke dalam dompet. Ya Allah, karena mau kita mandak duit, ibaratnya beberang aja dah mau, pasti disayangi, dijaga. Ya Allah, nah dulunya engkau yang menjaga aku, tatkala engkau sedekahkan, maka aku yang menjaga engkau. Nah, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang menyimpan harta, menyimpan emas dan perak, tidak menginfakkan, tidak mensedekahkan, maka di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kasih kabar gembira kepada mereka dengan siksaan yang sangat pedih. Nah, kemudian yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Nanti di hari kiamat yuhma 'alaiha fi nari jahannam, dipanaskan, ya kah? Dipanaskan di api jahanam, neraka jahanam. Fatuqwa biha jibahuhum. Nah, jadi disetrika, ya, disetrika apa namanya, kayak model dijadikan setrikaan tuh nah awak kita nih, jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Ini ibaratnya api lah, api ibaratnya api nih. Awak kita tuh ini ibaratnya awak kita. Nah, apa jorang itu muha kita model nah disitrikan kayak itu. Nah, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqa biha jibahum wa junubuhum wa dhuhurum hadza ma kanastum li anfusikum. Nah, ujar Allah Subhanahu wa taala, sambil disetrikakan ya Allah oleh malaikat, inilah gara-gara engkau menumpuk harta untuk diri kalian, fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakan apa yang telah kalian simpan. Nah, akibatnya rasakan aja lagi hukumannya. Nah, ini siksaan bagi orang yang tidak mau bayar zakat. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan ada. Mudah-mudahan apa yang dibaca ada manfaat dan ada barokahnya. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawabi salafun shalih ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.